kini tak mengenal taksmin. Bagi mereka yang sering mengakses mengenai perpajakan di media sosial, pasti sudah tidak asing lagi. Sosok di belakang layar media sosial Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang gencar membagikan informasi mengenai perpajakan ke seluruh masyarakat Indonesia adalah Farhan Nur Rahman, pencetus di balik suksesnya Taksmin yang bukanlah sekadar sebutan bagi admin media sosial, melainkan sebuah sistem terintegrasi dalam pengelolaan media sosial Dirjen Pajak yang digerakkan oleh 591 Taksmin di seluruh Indonesia. Ia membangun sistem Taksmin sebagai inovasi kanal komunikasi di Dirjen Pajak yang memudahkan masyarakat. Sebelum membuat Taksmin, Farhan juga telah menciptakan akun Twitter @keringpajak. Hal ini menjadi solusi atas banyaknya telepon pengaduan dan permohonan informasi yang masuk, namun terkendala SDM yang terbatas. Dengan Kering Pajak, permintaan masyarakat diakomodir melalui Twitter yang lebih bersahabat karena dapat mengakomodir lebih banyak permintaan. Akun Kering Pajak buatan Farhan juga merupakan akun call center pertama instansi pemerintah di Twitter. Saat ini Ditjen Pajak telah memiliki 6 akun media sosial yang terus tumbuh semakin besar, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, hingga LinkedIn. Pada tahun 2018, akun media sosial Ditjen Pajak mendapatkan penghargaan dalam event #rame di Twitter dari Twitter Indonesia sebagai media sosial pemerintah paling interaktif. Selain itu, Kering Pajak juga telah mendapatkan penghargaan sebagai Gold Winner, The Best Agent Digital dari TBCCI. Kemudian akun Ditjen Pajak RI juga memperoleh Gold Winner PR Indonesia Award pada subkategori media sosial. Prestasi Farhan pun juga bertambah di tahun 2021. Dalam ajang Anugerah ASN 2021, Farhan meraih top 3 dalam kategori ASN Inspiratif. Farhan berhasil membawa pulang Piala Adigana berkat kepiawaiannya dalam menggerakkan pemanfaatan media sosial. Dari berbagai hal yang telah dilakukan oleh Farhan, pembelajaran manajemen ASN dan Smart ASN yang telah kami peroleh adalah 1. Merupakan sosok yang berdedikasi tinggi terhadap bidang yang digeluti, dalam hal ini bidang media sosial dan perpajakan dengan selalu melakukan yang terbaik. 2. Mampu mengembangkan karirnya sebagai ASN dengan terus menghasilkan karya terbaik. 3. Mampu berinovasi dan menghasilkan karya yang berguna serta terjangkau oleh masyarakat. 4. Memiliki literasi digital yang fantastis, terbukti dengan hal yang telah dilakukan dan juga prestasi yang telah dicapai. 5. Selalu bertanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan, disiplin, dan dapat berkolaborasi dengan banyak orang demi menciptakan Taksmin. 6. Memiliki harapan agar semakin banyak ASN yang mampu mengelola media sosial dengan baik agar citra pemerintah di media sosial juga semakin apik. Dan yang terakhir, memiliki idealisme bahwa ASN tak hanya memiliki karir di tempat kerja, namun juga bermanfaat bagi orang banyak. Aryo Pamораgung. Aryo Pamораgung merupakan ASN muda di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang pernah menerima penghargaan ASN terbaik sebagai The Future Leader yang digelar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi dan Birokrasi tahun 2019. Inovasi Aryo pada ajang tersebut adalah penataan ulang frekuensi seluler untuk internet kecepatan tinggi hingga pelosok negeri, dan hasil yang dicapai yaitu dengan meratanya jaringan 4G dari Sabang sampai Merauke. Aryo Pamораgung ini merupakan seseorang yang menginspirasi untuk melihat masa depan yang membangkitkan harapan dan optimisme. Selain itu, dari pencapaian Aryo Pamораgung ini terinspirasi juga agar selalu mencari peluang, tidak puas akan pencapaian dan bermanfaat bagi masyarakat demi kemajuan bangsa. Pembelajaran manajemen ASN dan Smart ASN yang dapat diambil dari Aryo Pamораgung yaitu yang pertama, seseorang yang multi-talent yang sangat luar biasa, baik dari aspek pengetahuan maupun attitude, terutama mengenai semangat dan disiplin dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, beliau merupakan seseorang yang haus akan pengetahuan, yang berprinsip untuk selalu belajar, mencari peluang untuk semakin maju, sempurna, dan unggul. Yang ketiga, sebagai kepala bagian perencanaan, sosok Aryo Pamораgung ini merupakan sosok yang dapat memberi masukan dan memiliki cara bagaimana memecahkan masalah yang ada. Yang keempat, dibekali dengan kemampuan akademis dan pengalaman yang banyak, Aryo Pamораgung memimpin dan mengarahkan program-program yang inovatif yang mengedepankan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah program refarming, yaitu meratanya jaringan 4G di seluruh Indonesia. Yang kelima, semangat dan dedikasinya sebagai abdi negara mengantarkannya menjadi
peraih Piala Adigana dalam ajang Anugerah ASN tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Widya Rizanti, CPNS Dinas Sosial Kabupaten Brebes. Saya akan memaparkan mengenai role model Dian Inggrawati, seorang ASN disabilitas dari Kementerian Sosial yang bekerja di bagian organisasi hukum dan hubungan masyarakat, Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial atau BP3ES. Sosok Dian Inggrawati pernah mengenyam pendidikan sarjana strata 1 Komunikasi Universitas Persada Indonesia. Sederet prestasi dan pengalaman beliau yakni pertama Duta Ambasador Timothy, yang kedua penghargaan Award of Achievement for the Deaf and Hard Hearing for the effort to achieve a bright future, World Role Model Himpunan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang ketiga Top 5 Miss Deaf International 2012 di Ankara, Turki, yang keempat Volunteer Indonesia 2018 ASEAN Para Games, yang kelima pembina Yayasan Cahaya Mutiara Indonesia. Yayasan ini bertujuan untuk membangun kemandirian anak-anak disabilitas dalam menggapai cita-cita di masa depan, memberikan peluang usaha bagi masyarakat disabilitas dan mengembangkan potensi bagi para anggota untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Yang patut dikagumi oleh Dian Inggrawati yakni salah satu peraih Piala Adigana dalam ajang Anugerah ASN 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pan-RB. Pelajaran yang bisa diambil dari sosok Dian Inggrawati yakni melalui manajemen ASN, beliau seorang disabilitas pertama yang diangkat menjadi ASN Kementerian Sosial. Beliau bekerja di bagian penyuluhan sosial yang baik dalam berbagi ilmu, dengan keterbatasannya memiliki tanggung jawab dan integritas yang tinggi, selalu mengerjakan pekerjaan dengan tepat waktu dan percaya diri, memiliki sikap pantang menyerah dengan motivasinya sebagai tunarungu tidak menjadi penghalang seseorang untuk berprestasi. Pembelajaran Smart ASN dari Dian Inggrawati yaitu cakap dan kompeten, memiliki komunikasi yang baik dengan segudang ilmunya, dia mampu berbagi terhadap sesama, memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Beliau menjadi pembina Yayasan Cahaya Mutiara Indonesia yang bertujuan untuk membangun kemandirian anak-anak disabilitas dalam menggapai cita-citanya di masa depan. Menginspirasi sepertinya adalah satu kata yang tepat diberikan untuk Nimade Ayu Martini. Beliau adalah Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan. 25 tahun sudah beliau berkarir sebagai ASN. Dalam waktu yang panjang itu, Bu Made telah memberikan banyak kontribusi untuk negara, terutama di bidang perundingan bilateral. Dari tahun 2016 sampai 2021, terdapat 7 perundingan yang berhasil dilaksanakan dengan sukses di bawah kepemimpinan beliau. Di antaranya yaitu adalah perundingan Indonesia dengan Chile, perundingan Indonesia dengan Australia, perundingan Indonesia dengan EFTA, perundingan Indonesia dengan Mozambik, perundingan Indonesia dengan Korea, perundingan Indonesia dengan Jepang, serta perundingan Indonesia dengan Pakistan. Bu Made merupakan sosok yang patut dijadikan panutan dalam penerapan Smart ASN. Di era saat ini, kita tak lagi berbicara sesuatu yang bersifat lokal, namun kita sudah berbicara tentang global, yaitu sesuatu yang mendunia. Bu Made mampu menjadi ASN yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Ia mengatakan dalam setiap perundingannya selalu memikirkan bagaimana negara bisa mendapatkan manfaat sebanyak mungkin. Hal ini menunjukkan sisi nasionalismenya sebagai pelayan publik. Sebagai pimpinan yang membawahi banyak ASN muda, beliau menyadari kepemimpinan yang tertutup dan kaku tak lagi bisa dilakukan. Ia mengusung kepemimpinan yang terbuka, mau mendengar, memberi contoh, serta mendukung timnya untuk berkembang di berbagai kesempatan pelatihan. Bu Made
tak hanya menjadi negosiator ulung andalan Indonesia, tapi juga turut membentuk SDM negosiator yang cakap. Dengan segala prestasi dan kontribusi yang diberikan Nima de Ayunartine selama menjadi ASN, ia mendapatkan penghargaan sebagai 3 terbaik kategori PPT Pratama dalam ajang Anugerah ASN 2021. Bu Made merupakan seorang role model yang dapat dijadikan inspirasi dan pendorong bagi ASN muda untuk bisa sukses, berprestasi, menginspirasi, dan berkontribusi bagi bangsa. Model ASN berikutnya yaitu Yunita Dias Seminar SKM MSc MSI yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah yang baru. Sebelumnya, beliau merupakan Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Prof. Margono Soekardjo Purwokerto Banyumas. Prestasi beliau terutama di bidang inovasi pelayanan kesehatan yang ia praktikkan selama bekerja di RSUD. Si Bina Cantik, akronim dari sistem bridging SIM RSMS BPJS menuju akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pelayanan kesehatan JKN secara paripurna, jamin bisa langsung dilayani, cepat, dan klaim BPJS akurat. Sistem ini menerima penghargaan Top 5 Outstanding Achievement Service Innovation 2021 dari Kementerian PUPR. Mangan Mendoa Nerini merupakan akronim dari pengembangan sistem pengelolaan sediaan farmasi. Sistem ini mampu menghilangkan praktek KKN pada oknum berkaitan dengan penyediaan obat-obatan dan alat habis pakai di rumah sakit. Pembelajaran dari Ibu Yunita mengenai manajemen ASN. Yang pertama, bersih dari praktik KKN dan profesional. Smart ASN memiliki literasi digital yang baik, mampu berinovasi menciptakan karya, mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak.